Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Minisun Pemasaran dengan saya ya. Sekarang kita akan membahas tentang sesi produk life cycle. Tahu apa itu artinya? Jadi daur hidup produk ya. Jadi untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai jual di masyarakat, kita terlebih dahulu harus menanamkan prinsip bahwa semua yang ada di dunia ini selalu mengalami perputaran. Setuju? Nah, dari mulai diluncurkan, terkenal, hingga dimana kita tidak lagi ada di pasaran. Ya, jadi ada daur hidupnya. Jadi semua produk itu, apapun yang akan kita jual, itu akan mengalami suatu perputaran. That's the key. Oleh karena itu, Anda harus tahu produk life cycle beserta konsep yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Ya. Apa itu produk life cycle? Segala jenis produk mempunyai siklus masing-masing. Tidak selamanya seperti itu. Ada masanya berubah dan tidak ada lagi di pasaran. Karena tergantikan dengan yang baru. Apalagi dalam bidang teknologi seperti ponsel, ya, kamera, laptop, dan lain sebagainya. Semua produk teknologi itu akan cepat berputar dan tidak akan kembali lagi biasanya. Kecuali untuk special case, ya. Jadi pengertian umumnya siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, mulai dari seorang produsen mengenalkan dan memasarkan produk hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Ya. Diperlukan strategi yang tepat agar sebuah produk panjang umur dan eksis di masyarakat. Berarti harus sehat perusahaannya. Sama dengan diri kita harus sehat kalau mau panjang umur. Atau bisa juga diartikan sebagai sebuah siklus yang memiliki sebuah produk dengan tahapan-tahapan tertentu pada perjalanannya. Dari mulai soft launching, grand launching, kemudian tersebar luas di pasaran, hingga mengalami penurunan karena adanya persaingan dengan produk lain yang sejenis. Ya. Jadi hal tersebut penting untuk dapat diperhatikan, mengingat bahwa manusia atau konsumen pasti mempunyai titik jenuh. Berapa titik jenuh disebabkan oleh pelayanan yang kurang, distribusi yang telat, tidak sesuai, atau ketidaksesuaian produk dengan ekspektasi yang masih ekspektasi pelanggan, dan masih banyak lagi faktor-faktornya ya. Kemudian jika kita sudah seperti ini, maka saatnya kita melakukan inovasi ulang serta merancang strategi pemasaran yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi masa kini. Oke. Kita kasih contoh produk life cycle. Jadi ini untuk membuat Anda lebih paham, maka perlu adanya contoh yang real, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikut ini adalah beberapa contoh produk yang mengalami produk life cycle yang ada di sekitar kita. Misalnya, siapa yang tidak kenal teh botol sosro? Ya, produk teh botol sosro pada masanya sangat terkenal oleh masyarakat. Yuk, tahun berapa ya? Saya masih sekolah, masih kuliah. Itu memang booming sekali. Hal ini dipromosikan dengan tagline, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Ya. Sehingga banyak menarik masyarakat, minat masyarakat, sehingga dipakai untuk hajatan, rapat, seminar, ada konser musik, ada apapun eventnya dalam jumlah yang besar. Karena ada teh botol dalam kemasan yang sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Mungkin seperti itu ya, pada saat itu. Oleh karena itu permintaan semakin besar, meningkat, produsen memperoleh banyak keuntungan. Tapi walaupun begitu, kita tidak serta-merta meninggalkan promosi. Mereka terus berpromosi walaupun mereka udah besar. Nah itu
menandakan sebuah perusahaan yang memang atau tahu, atau mungkin mereka sadar tentang life cycle produk. Jadi mereka tetap melakukan promosi. Seiring berjalannya waktu, ia mulai tergeser dengan adanya teh kotak. Jadi suatu teh dalam kemasan yang lebih praktis, ya. Jenis yang dijual sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi ini lebih praktis karena teh kotak, teh botol, teh kotak, gitu ya. Jadi dari botol ke kotak. Dengan adanya produk yang baru itu, konsumen mulai tertarik dan terjadi penurunan penjualan teh botol sosro. Ya, itu peningkatan sangat drastis. Kemudian ada penurunan. Untuk mengatasi hal ini, mereka menciptakan model dan rasa baru, semata-mata untuk menarik minat masyarakat kembali. Ya, itu contoh cerita tentang teh botol sosro. Ya, ada produk life cycle-nya terjadi di sana. Kemudian kita lihat produk merek lain. Siapa yang tidak kenal dengan Frisian Flag? Ya, jadi cikal bakal Frisian Flag pertama kali ada di Belanda pada tahun 1993. Pada saat itu beberapa persatuan peternak sapi perah mulai bergabung dan mendirikan perusahaan. Hingga pada akhirnya sampai ke Indonesia, dikenal dengan susu bendera. Ya, pada waktu kita kecil ada susu bendera, susu kental manis ya, yang memimpin industri susu selama 91 tahun, bayangkan. Kemudian pada tahun 1991, pabrik yang ada di Pasar Rebo mulai didirikan. Mereka berbenah dengan kemasan saset, ya, dari kaleng jadi saset dengan logo yang lebih cerah, itu Frisian Flag gitu. Kemudian mereka mulai banyak produk susu lain. Kemudian banyak saingan maksud saya. Jadi mulai banyak produk-produk saingan yang beredar di pasaran. Saat ini belum ada yang menggeser Frisian Flag, ya, untuk susu kental manis, ya, khususnya. Karena mereka itu menerapkan strategi seperti bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia, kemudian mensosialisasikan pentingnya menjaga nutrisi dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Mereka juga mendirikan posyandu ya, dengan booth-booth mereka. Sehingga tak heran masih eksis sampai saat ini. Adanya kerjasama. Mereka membuat program-program marketing yang begitu elegan. Ya. Kemudian kita kasih, biar lebih jelas lagi, kita kasih contoh produk lain. Oke. Pepsodent. Tahu kan Pepsodent? Yang membuat kita senyum lebih cerah. Jadi setelah Pepsodent diciptakan, mereka gencar mengadakan promosi baik di majalah, koran ataupun televisi. Alhasil banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsinya. Dulu ada yang namanya odol, ya. Saya juga belum pernah ngalamin itu. Katanya pasta gigi itu yang kadang-kadang ada orang dulu masih menyebutnya dengan odol. Odol itu adalah merek pasta gigi yang memang sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian itu Pepsodent muncul. Pepsodent sangat terkenal, ya. Jadi puluhan tahun penjualannya stabil karena jangkauan distribusinya yang luas. Saingan Pepsodent mulai bermunculan seperti Ciptaden muncul, Sensodyne dan lain sebagainya, enzim, sehingga penjualan mulai terasa menurun. Walaupun begitu, perusahaan yang sudah banyak pengalaman, ya, tidak begitu saja membuatnya bangkrut. Produsen mulai memutar otak, bagaimana caranya agar kembali stabil seperti dulu. Kemudian diciptakan beberapa variasi seperti Pepsodent Herbal, White Now, sensitif untuk gigi yang sensitif gitu ya, dan masih banyak lagi yang lain. Tahap perkenalan atau introduction, yaitu tahap di mana sebuah pabrik mulai meluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Jadi tahap perkenalan itu dirincikannya sebagai berikut: adanya promosi besar-besaran, ya, secara besar-besaran, secara masif,
plus ke semua penjuru. Biaya per buahnya masih relatif tinggi, ya. Biaya produksinya juga masih relatif tinggi. Omset penjualan yang masih rendah, jumlah produksinya masih rendah. Tahap pencarian distributor yang biasanya tidak mau jika belum terbukti berkualitas, ya. Jadi distributor yang ada belum mau memerlukan pembuktian dulu benar enggak apa yang disampaikan oleh produsen. Kemudian jika Anda menemukan sebuah produk baru yang sering Anda temui baik di online maupun offline, maka ia sedang dalam tahap perkenalan. Kemudian yang kedua adalah tahap perkembangan, grow, yaitu tahap di mana sebuah produk mulai dikenal dan digunakan oleh konsumen. Beberapa cirinya adalah biaya per unitnya akan berangsur-angsur turun. Pasar yang semakin luas dan mudah kita temukan produk tersebut di mana saja. Omset penjualannya mulai terus menaik. Jadi semakin berkembang, tetapi persaingan baru mulai bermunculan. Diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cash flow akan berubah menjadi positif. Tidak seperti tahap perkenalan yang masih negatif, ya. Ditandai dengan produk pesaing yang semakin banyak dan bervariasi, sehingga bisa dibilang adalah tahap yang paling susah. Salah satu strategi untuk mengatasi adalah dengan cara menguatkan strategi branding, ya, branding strategi, ya. Jadi ada di samping itu kita menaikkan posisi branding kita di mana. Di sana ada di video sebelumnya ada crafting branding, ya, position, ya. Anda bisa melihat video saya. Selanjutnya adalah tahap maturity atau kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, omset penjualan sebuah produk mulai kelihatan agak menurun. Persaingan semakin ketat dan saling berebut pasar dan konsumen. Karena pada waktu kita ada suatu produk yang memang berhasil, itu memunculkan mulai ada follower, mulai menjamur juga untuk berbagi lahan. Jadi pesaing mulai berebut pasar dan konsumen. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Harga produk akan semakin menurun. Kita akan melakukan atau si produk itu akan melakukan diskon dan sale, program sale di mana-mana. Adanya persaingan yang kalah dari kompetisi. Bagi yang memimpin pasar, mereka akan memiliki laba yang banyak, produksi yang tinggi, cash flow ada di posisi positif yang kuat, ya. Jadi sebagai pemimpin pasar, pada tahap ini beberapa produk akan terus berinovasi, entah itu mengganti varian rasa, jenis, bentuk, kemasan, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya adalah tahap decline atau penurunan, ya. Pada tahap ini keuntungan akan terus menurun. Apabila tidak segera melakukan antisipasi dan mengganti strategi, maka kemungkinan produk hilang di pasaran semakin besar, ya. Jadi opportunity produk itu hilang di pasaran itu semakin besar, ya. Jadi kita harus melakukan inovasi. Jadi ciri-cirinya dari produk itu akan mengalami decline. Itulah jumlah produksi akan menurun. Konsumen mulai jenuh. Pesaing semakin banyak bermunculan, menggantikan produk yang mengalami penurunan. Mereka akan mempelajari kelemahan-kelemahan suatu produk yang mengalami penurunan. Mereka akan atasi itu dan menjadikan promosi buat mereka, ya. Keuntungan menurun secara signifikan. Beberapa cara yang bisa kita lakukan agar produk senantiasa eksis di pasaran, yaitu melalui media iklan, baik website, aplikasi, atau yang lainnya. Selain itu, melalui sosial media juga boleh. Selain itu, menurunkan harga, memperbaharui kemasan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apalagi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, salah satu strategi yang bisa Anda coba dengan melakukan email marketing untuk menargetkan pelanggan baru kepada produk yang kita jual.
email marketing dipercaya menjadi media promosi yang ampuh. Demikian tentang produk life cycle. Jadi memahami dan menentukan strategi produk life cycle adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, kita saya telah memberikan beberapa contoh strategi produk life cycle beserta contohnya, gitu ya, dengan contoh-contoh produknya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.